Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang nasi besar. Nasi besar adalah sangat penting bagi masyarakat Melayu. Dan nasi besar ini akan kita temui pada acara-acara tertentu saja. Nasi besar bukanlah bermaksud nasi yang ditanak kemudian dihidangkan dalam bentuk yang besar. Namun nasi besar ini adalah ketan atau pulut kuning yang dihidangkan untuk acara-acara tertentu saja yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian acara yang dapat kita temui yang ada hidangan nasi besar ini antara lain adalah pada acara pernikahan, pada acara khatamal Quran, dan acara khitanan yang biasanya akan kita temui. Karena acara-acara tersebut dianggap acara yang dianggap acara besar dan jarang-jarang sekali dilakukan. Nasi besar ini adalah sebenarnya bukan nasi, tapi adalah ketan yang ditanak dan diberikan warna kuning yang dicampurkan dengan air kunyit yang sudah ditumbuk. Nasi besar ini akan kita letakkan di atas dulang berkaki yang disebut dengan pahar, kemudian dihiasi dengan telur yang diberi warna merah, kemudian telur itu ditusukkan kepada lidi bambu yang sudah dijadikan lidi, dan di bagian atas lidinya akan diberikan hiasan bunga dan warnanya terserah menurut selera yang membuat. Kemudian ditusukkan ke telur dan ditancapkan ke pulut kuning tadi. Pulut kuning tadi ini berbentuk seperti setengah lingkaran bola atau seperti bukit. Banyak filosofi yang terkandung di dalam nasi besar ini, seperti pulut kuning itu dia sifatnya seperti melekat satu sama lain, dan berwarna kuning itu artinya adalah keberkahan atau kemuliaan, dan pulut kuning itu sifatnya melekat satu antara lain sama lain. Yang saya maksudkan tadi itu merupakan hubungan silaturahmi yang tidak dapat dipisahkan. Seterusnya telur yang diberikan warna merah ini adalah semangat untuk kita hidup, dan bambu yang ditancapkan diberi hiasan bunga itu melambangkan adalah berseri itu gitu ya. Pada acara-acara yang saya sebutkan 3 acara tadi seperti perkawinan ini, bunga telur ini atau nasi besar ini akan kita letakkan di hadapan pengantin. Nanti setelah acara berarak bersatu, pengantin akan dihadang dengan tali lawa, kemudian pengantin akan melakukan tebus kipas dan duduk di samping istrinya, dan pulut kuning tadi akan diambil sedikit dan dilakukan acara adat yang disebut dengan bersuap-suap. Nah, tidak semuanya yang dimakan, tetapi sedikit saja untuk kedua pengantin itu bersuap-suap. Kemudian selanjutnya pulut kuning ini akan menjadi haknya Mak Andam atau pengasuh pengantin tadi. Itu sebagai hadiah dan sebagai ucapan terima kasih karena sudah membimbing pengantin atau mengasuh pengantin selama mulai acara sampai berakhir acara pernikahan. Selanjutnya untuk acara khataman Quran. Jadi anak laki-laki yang menjelang akil balik itu akan disunat, dan sebelum disunat ini dibuat acara-acara tertentu yang membuat pengantin sunat tadi itu tidak ketakutan atau dihiburlah dengan acara-acara itu. Acaranya antara lain adalah tepuk tepung tawar, berzanji, dan lain sebagainya.
Nah, waktu acara tepung tawar itulah nasi besar ini akan dihidangkan atau diletakkan di depan anak yang akan ditepung tawari, anak laki-laki yang akan ditepung tawari yang siap untuk dihitan atau disunat. Nah, ketika selesai bersunat, anak akan dibaringkan dan menunggu sampai sembuh. Fungsi dari nasi besar itu tadi akan dihadiahkan kepada tukang sunat. Tukang sunat itu pada masa itu disebut dengan mudim. Nah, jadi kalau ada anak yang nakal, nanti akan dikasih ke mudim. Itu anak-anak takut. Jadi mudim itu adalah tukang sunat. Jadi diberikan kepada mudim. Selanjutnya yang terakhir adalah khatamul Quran. Khatamul Quran juga akan sebelum acara dimulai, sebelum mengaji di surat-surat pendek, mereka di hadapan mereka akan dihidangkan juga dengan nasi besar ini. Nah, nasi besar ini juga tidak dimakan, namun nasi besar ini nanti akan dihadiahkan kepada sang guru ngajinya dengan maksud ucapan terima kasih yang selama ini telah membimbing dan mulai dari Mukadam sampai Al-Quran terakhir sebanyak 30 juz. Nah, jadi ini adalah ucapan terima kasih dan hadiah untuk guru ngaji. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang nasi besar, fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.